Jadi zaman yang sekarang yang sudah terbuka luas, ya, dibuka hakikatnya oleh Allah Ta'ala, ilmu-ilmu ma'rifat, ilmu-ilmu tauhid bertebaran di mana-mana. Ini adalah kesempatan untuk orang-orang yang sudah jelas-jelas, ya, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya hakikatnya Allah Ta'ala sendiri, ya, melihat daripada dirinya melalui nurnya, tajallinya. Nah, hamba diperjalankan sendiri, hamba dia sendiri yang memperjalankan daripada nurnya sendiri untuk melihat daripada dirinya di luar dirinya. Kemudian Allah Ta'ala sudah buka sejelas-jelasnya. Berapa kali kita bilang, barang yang sudah jelas, ya jangan lagi dicari-cari. Barang yang sudah sangat terang, jangan lagi disenter-senter. Yang sudah kelihatan jelas. Nah, paham gak tidak? Jelas. Kalau sudah zamannya mencari, sudah ketemu, jangan lagi dicari-cari. Cukup dimesrakan. Bagaimana kemesraan ini, keresapan ini bisa terwujud terus. Nah, tapi bukan dengan keakuan kita, ikhtiar, tapi ikhtiarnya dengan la haula wala quwata illa billah. Ada metode-metodenya tuh banyak sekali metode-metode. Nah, ada dengan cara sifat 20 kan selalu diucapkan, ada dengan mi'rad melalui sholat, ada dengan kholwat, ada dengan napas, ada dengan macam-macam cara metode-metode mematikan diri itu, metode-metode pengenalan. Kalau sudah kenal, mesrakan, jangan diperdebatkan sana sini, apalagi mengatakan aku yang paling benar, caraku yang paling benar. Kalau tidak cara seperti ini, caramu salah. Nah, ini yang menjadi khawarij di dalam ilmu makrifat. Nah, seperti itu saudara-saudara. Lalu caranya kan dikasih tahu, diberitahukan oleh Allah Ta'ala melalui tajalli-tajallinya dengan cara beberapa banyak jalan-jalan itu. Nah, jika cara memesrakan diri, ya, atau cara peleburan, atau cara menyerahkan, atau cara berlindung, banyak caranya. Fanakan. Nah, arti fana ini banyak sekali ya. Tapi di sini diartikan adalah menyerahkan. Nah, menyatakan itu termasuk fana. Menyatakan, menyerahkan, menghancurkan. Bukan berarti Allah Ta'ala dihancurkan, tidak. Tapi kita menghancurkan keakuan kita, menyerahkan keakuan kita kepada keakuannya Allah. Nah, jadi cara-cara salah satu metodenya yang pertama, jadikan tubuh kita ini, yang dari rambut dari sampai ujung kaki ini, itu jadikan afalnya Allah. Jadi ketika dijadikan afalnya Allah, gerak dan diam, nah, itu menjadi suatu tugas kita, suatu amanah janji kita di dunia untuk menyatakan ini afalnya Allah Ta'ala. Gerak dan diamnya kepada diri dulu, baru kepada alam semesta. Nah, kepada diri ini dulu yang penting, kemudian kepada alam semesta. Jadi jadikan yang nampak-nampak semua ini, nah, dari rambut, telinga, semuanya, mata, kelengkapannya ini sampai ujung kaki, itu adalah afal Allah. Jadi gerak, diam, nah, diam, gerak, itu adalah afal Allah, perbuatan Allah. Jangan pandang yang ini sekarang, jangan pandang bahwa ini tubuh jasmani, jangan pandang yang berambut, itu sudah menjadi afal Allah. Oh, yang kelihatan itu yang wujud majasi adalah afalnya Allah, bayangannya afalnya Allah. Nah, baru kita fanakan hati kita. Nah, kan ada insan itu kan ada 4 komponen. Ada tubuh, hati, nyawa, rahasia. Tubuh jadikan afalnya Allah, hati kita jadikan asma'nya Allah. Jadi asma itu tempat tajalli daripada sifat. Asma hati. Jadi jangan pandang lagi hati kita ini yang berdarah, yang berdetak, itu tidak. Tapi itu adalah asma Allah, asma'nya Allah. Kemudian kita lagi fanakan nyawa atau rohani kita. Jangan pandang ruh, jangan pandang nyawa lagi, tapi panakkan kepada sifat Allah. Nah, sifat Allah inilah yang bernama Muhammad. Inilah yang sebenarnya namanya Muhammad, si sifat, si roh. Nah, ya. Jadi inilah yang sebenarnya namanya Muhammad, nyawa. Nah, tatkala dia zohir namanya nafas. Tatkala dia nasab sekalian batang tubuh namanya nyawa. Nah, tapi sebenarnya ini adalah ruh. Seperti itu, nama batinnya ruh, nama zohirnya nafas, tatkala dia mesra namanya nyawa. Ini adalah sebenar-benarnya, ini adalah sifatnya Allah Ta'ala. Inilah yang dikatakan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jadikan nyawa ini adalah sifatullah, sifatnya Allah, Nur Muhammad.
Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita sudah menjadikan atau digerakkan oleh Allah Ta'ala sendiri, nah, untuk memfanakan itu kepada sifat, nyawa kita kepada sifatnya Allah, itu nanti tidak dicabut, saudara-saudara. Berapa kali bilang. Tapi ada orang yang mengatakan, oh kok mas begitu? Perasaan kita dari kecil, dari dulu kok tidak ada yang mengatakan begitu. Nah, itu kan ilmu-ilmu ini disembunyi. Cuma orang-orang tertentu, mursyid-mursyid tertentu, ya, guru-guru tertentu yang mengetahui itu supaya dia hilang nanti dikubur dengan izinnya Allah Ta'ala tentunya. Jadi kalau kita itu ana zonni abdi bi, maksudnya ana inda zonni abdi bi, aku tuh menurut prasangka hambaku. Jadi kalau kita berprasangka bahwa nafas ini hilang atau nafas ini kembali kepada ini, lepas daripada jasmani, itu mohon maaf, terserah saja sampean, terserah panjenengan, terserah antum, terserah anda. Kalau mau meyakini itu terserah, kita tidak salahkan. Tapi bagaimana prasangka kita kepada Allah, bagaimana prasangka itu juga prasangka itu yang terjadi. Jadi kalau pantaslah orang-orang yang dicabut nyawanya itu merasakan sakit, bagaikan 300 tusukan pedang, bagaikan yang dikuliti, kambing yang dikuliti, itu wajar sekali, saudara-saudara. Tapi kalau kita menjadikan daripada nyawa kita, nyawa ini ruhani menjadi sifat Allah, apa yang mau dicabut? Mau kemana? Cabut kemana? Jadi napas kemana? Napas itu masuk, mesra dia batang tubuh. Makanya jadikan sifat Allah itu, fanakan ke situ. Itu juga karena hidayahnya Allah. Nah, fanakan ke situ, mesrakan ke situ. Kemudian zat kita, rahasia kita itu jadikan daripada zatnya Allah. Apa itu rahasia? Apa itu rahasia? Rahasia itu bukan sesuatu yang hanya dikatakan disembunyikan, bukan sesuatu yang rahasia kayak kita punya rahasia sama orang kita tidak ceritakan, bukan hanya itu. Tapi yang dimaksud rahasia itu adalah goib, dia goib tapi nampak. Maksudnya rahasia, kenapa dikatakan rahasia? Jangan katakan zat itu, mana zat? Jadi katakan sir ini, jadikan rahasia ini adalah zatnya Allah. Yang mana zatnya Allah? Yang mana? Ada pada di sini, ada di sana, ada di mana-mana, dan meliputi ini. Nah, ini zatnya Allah. Cuma dikatakan sir, dikatakan rahasia. Karena ketika dikatakan atau ditunjuk atau apa, itu nanti jadinya sifat. Makanya dikatakan sir, rahasia. Rahasia itu bukan kita menyembunyikan dan sebagainya, itu bukan hanya itu. Tapi rahasia itu yang dimaksud jangan sebut. Makanya dikatakan sir. Zat itu, tubuh, hati, nyawa, rahasia. Zat, sifat, asma dan afal. Nah, inilah yang bernama Allah, alif lam lam ha. Jadi fokusnya kita bukan kepada hanya yang kosong saja, yang kepada zat. Tapi jangan nafikan juga yang sifatnya, asmanya dan afal, karena yang kosong ini punya zat, sifat, asma, afal. Maksudnya yang kosong ini punya sifat, punya asma, punya afal. Nah, itulah yang bernama Allah, alif lam lam ha. Nah, Allah ini adalah nur Tuhan. Kosong itu zat atau sir, ya. Kemudian Nur Muhammad itu yang si hidup itu, zat hayat itu hidup, yang hidup itu adalah Nur Muhammad. Kemudian asma'nya ada pada api angin air tanah, berwujud dia pada hati. Kemudian geraknya daripada alam semesta, ya api angin air tanah itu adalah afalnya. Jadi itulah Allah. Alif lam lam ha. Allah itu siapa? Allah itu nur. Allah itu nur, rahasia diri Tuhan. Siapa nur? Rahasia diri Tuhan. Jangan berhenti di nur. Tapi nur ini adalah rahasia diri Tuhan yang esa dengan Rabbul Izzati, Tuhannya zat. Nah, Tuhannya rahasia. Nah, itu loh ceritanya. Jadi jangan berhenti apalagi pada ruh, apalagi pada zikir nafas. Oke saja. Oke saja perjalanan itu ke situ mesrakan. Jadi bukan berarti kita berpegang di situ. Asal tahu, harus tahu kejadian itu. Harus tahu, wajib tahu, fardu ain, mengetahui asal asal kejadian diri. Nah, dari mana itu nyawa itu? Nyawa itu tiada lain daripada ruh. Ruh itu itulah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah tiada lain daripada zat, yaitu maha hidup, zat. Kemudian zat itu daripada Rabbul Izzati. Jadi harus diteruskan. Nah, itu cara pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui untuk memesrakan kepada Nur Muhammad dulu, Tuan atau Kang? Coba lihat ini, coba lihat. Kerasa? Ada rasanya? Garuk-garuk? Ada rasanya? Hah? Ada?
Ada? Nah, mohon maaf ya. Misal. Jadi ini ada rasanya. Nah, gosok. Nah, rasa ini yang namanya ruh. Nah, ini rasa. Ini rasa ya. Nah, ini ruh, rasa. Nah, kemudian jangan berhenti di rasa, di ruh. Teruskan kepada kesadaran sir, yaitu rahasia, yaitu kesadaran bahwa zat maha hidup itu meliputi segala sesuatu. Nah, kemudian jangan juga tertahan daripada zat saja, tapi Rabbul Izzati. Nah, ini baru sempurna. Yang penting tahu aja lagi. Baru mesra kita di Nur Muhammad. Seperti itu. Yang penting tiada lain. Kita sudah mengetahui Rabbul Izzati, diberitahukan Allah ceritanya, bahasa akalnya saja kita diberitahukan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu Rabbul Izzati. Nah, baru kita mesra di Nur Muhammad terus. Zohir batin Nur Muhammad. Dan yang menyaksikan otomatis adalah Allah Ta'ala sendiri. Jadi Nur Muhammad itu memang bukan Allah, tapi Nur Muhammad itu tiada lain daripada Allah Ta'ala, karena tajallinya. Seperti itu, saudara-saudara. Jadi itu adalah cara-cara yang terbaik, cara-cara yang begitu cepat, tinggal dimesrakan. Kalau sesuatu yang sudah itu tadi mantap, dimesrakan, diresapi. Jadi belajar itu jangan mencari terus, semakin dicari semakin jauh. Cukup mesrakan terus itu. Nah, seperti itu, saudara-saudara. Dan itu tadi, jangan pernah takut untuk menghadapi yang namanya ajal. Kemudian dikatakan itu, jangan pernah takut menghadapi ajal, jangan pernah mengatakan itu sakit. Iya, kalau dicabut, kita prasangka dicabut, ya sakit. Tapi kalau sudah memulangkan sebelum mati, itu bahkan nenek kita, kakek kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita di tasawuf itu keluar air maninya. Saking nikmatnya itu ajal menjemput itu, saking nikmatnya itu mati hissi, maksudnya itu di situ. Jadi jangan katakan bahwa kita itu kemana-mana, tidak, itu mesra kembali. Nah, maksud kembali kepada Allah itu nyatakan hak Allah dari Allah kembali menjadi Allah, bukan kita mau jadi Allah, kembali menyatakan hak Allah kemudian mesra dia. Nah, jangan yakini bahwa kita hidup karena nafas, kita hidup karena ruh. Tidak. Ruh itu kita hidup karena ruh, tapi ruh hidup karena Allah. Allah itu adalah nur. Nur hidup itu karena Rabbul Izzati. Jangan berhenti di nur, teruskan dulu. Baru kalau sudah tahu Rabbul Izzati, baru mesrakan di nur terus. Nur itu yang bernama Allah. Jangan pisahkan nur Allah dengan Nur Muhammad. Nur itu Allah Ta'ala, itulah pokoknya. Yang penting tahu sampai Rabbul Izzati lah. Nah, seperti itu. Ya, mungkin begitu, saudara-saudara. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk konsisten istiqomah dalam kemesraan, keresapan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.